Halo teman-teman, kembali lagi di channel MDSL yang membahas soal kerusakan handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dapat servisan Redmi ya teman-teman, Redmi lagi ya. Ini Redmi 9C ya. Redmi 9C ini baru datang kemarin malam. Ini kerusakannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang punya bilang kalau di cas ya, kalau di charger dia bukannya nambah malah berkurang. Nah, satu itu ya. Kedua, kalau cas dicabut baterainya langsung habis. Nah, ini baterainya 100% teman-teman ya, 100% ya, full ya. Nah, sekarang kita hidupin teman-teman ya, kita hidupin dulu, kita tunggu. Ini Redmi 9C ya, coba kita tunggu dulu. Nah, ini mati ya teman-teman ya. Nah, mati hidup. Nah, jika saya cabut casnya, charger ini saya cabut misalkan ya. Nah, sekarang kita hidup lagi. Nah, langsung kosong teman-teman ya, langsung kosong baterainya. Tapi kalau di cas baterainya full 100%. Tapi kalau charger dicabut baterainya langsung nol ya, itu. Nah, yang punya bilang katanya konektor casnya ini ya, memang konektor casnya ini memang udah longgar ya, udah bisa digoyang-goyang ya, bahkan sampai nggak masuk semua ya, nggak sampai masuk semua full ya, seperti ini ya. Bisa saja dari sini bisa rusaknya ya, tapi kebanyakan nih Redmi 9C ini bukan dari sini teman-teman ya. Seharusnya memang kalau memang di baterai dia sambil dicas ya, sambil dicas seperti ini dia bisa hidup ya, kayak normal kembali gitu, kayak seperti awalnya, seperti biasa, bisa sampai menu, bisa sampai dipakai. Nah, ini buktinya kalau dicas nggak mau ya, tetap mati hidup mati. Nah, di sini saya mau membahas suatu kesalahan ini, apa sih kerusakannya, atau konektornya ya, atau konektor cas, atau baterainya ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, sekarang kita coba lepas dulu vektor belakangnya, kita lihat ya, lepas dulu ya, pelan-pelan teman-teman. Biasanya di samping sini itu ada sidik jari ya, fleksibel sidik jari, takutnya nanti putus fleksibelnya. Ini dia. Nah, seperti ini. Nah, ini biar enak dan enggak sampai putus fleksibelnya, kita balik seperti ini. Nah, di sini Redmi 9C ini alhamdulillahnya masih perawan ya, perawan ting-ting, belum pernah kena servisan ya. Segel bawah pun masih ada ya, masih ada, terus segel atas pun masih ada ya. Tandanya ini handphone belum pernah diservis ya, dari pertama beli ya, lumayan awet juga ya. Nah, ini di sini kita lepas dulu baut fleksibel sidik jari ya, biar fleksibelnya nggak putus walau ketarik. Nah, ini udah terlepas, agak susah ya, biasanya gampang ya, terlepas. Nah, ini seperti ini penampakannya ya, masih segel ya, masih mulus lah ya, perawan ya. Nah, ini kita coba lagi ya, kita lihat bisa nggak dia hidup sampai penuh ya. Nggak mau sama sekali lagi, udah nggak mau ya. Nah, ini nggak masuk semua teman-teman konektornya. Nah, ini tuh lihat sampai segini ya. Ini bisa aja sih memang konektor yang rusak, soalnya nggak masuk semua ya, goyang ya, goyang. Jadi si baterai mungkin dicas malah berkurang bisa, tapi biasanya yang udah bukan ini teman-teman. Kalau ini nggak bermasalah ya, karena yang udah saya temuin itu kebanyakan ada di baterai gitu. Ini kita hidupin dulu coba. Nah, kosong ya. Sekarang kita coba lihat, kita ke mode password. Kalau di mode password ini mati ya berarti bukan di konektor ya. Nah, ini ada di mode password. Di mode password ini kita sudah tahu ya kalau bahwa konektornya nggak bermasalah, tapi ada di baterai. Ini pun baterainya masih bagus banget ya, masih mulus banget, belum ada yang kembung ya, masih mulus. Nah, ini masih tetap hidup ya. Kita matiin dulu. Ini langsung kita ke titik poinnya, kita garap, kita kerjain, karena soalnya nanti malam mau diambil. Nah, ini udah mati. Nah, hidup lagi, langsung habis ya baterainya ya. Kalau dicas itu langsung full gitu. Lihat, oke. Nah, sempul. Sekarang langsung kita garap, kelamaan banyak cerita ya. Kita lihat, kita ambil langsung ke titiknya aja, titik kerusakannya. Untuk masalah konektor nanti setelah, kalau baterai ini
nggak bermasalah ya, baru kita langsung ganti konektor cas ini gitu. Ini biasanya yang sering banget datang memang ada di baterai teman-teman. Nah, yang punya kalau bisa diganti yang baru kalau memang baterainya atau konektornya, tapi saya sarankan nggak usah diganti kalau memang baterainya, diperbaiki aja kan gitu. Karena kalau saya lihat dari fisik baterai ini ya masih bagus banget teman-teman ya, pokoknya masih jos lah baterai ini. Nah, ini konektor baterai saya lepas, nah saya pasang lagi, nah saya hidupin coba ya. Nah, mau nggak dia nyala coba? Nggak mau ya, ternyata sama aja ya. Nah, langsung habis. Nah, sekarang kita ambil dulu baterainya. Memang sih bisa diganti baterainya, cuman kalau menurut saya baterai ini itu masih 89% masih bagus ya, keawetannya pun masih luar biasa ya, daripada ganti yang baru gitu. Jadi di sini saya akan mencoba memperbaiki baterainya, perbaiki baterai dulu. Kalau misalkan baterai memang harus ganti ya saya ganti, kalau memang baterainya masih bisa diperbaiki ya perbaiki gitu. Ini kita lepas dulu ya, biar baterainya gampang dilepas. Biasanya kalau ini nggak dilepas cepat apa diambil dulu, ditarik dulu, baterainya susah diambil ya, kalau dicongkel malah bocor nanti baterainya. Nah, ini kita lepas, kita pelan-pelan tarik, nah, nanti dia copot sendiri. Nah, lepas sendiri kan, nah, enak ya. Nah, ini baterainya teman-teman, nah, dia masih keras ya, nggak bisa ditepuk ya. Nah, masih layak banget pakai lah, 85% ini bisa dicoba untuk seharian penuh, masih awet ya. Nah, terus gimana kerusakannya di mana? Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu ya. Ini kerusakannya bisa di fuse baterai ya, di fuse baterai bisa di fleksibel baterai pun bisa. Nah, bisa di tabungnya, tabung ini ya, penyimpanan baterainya ya. Bisa, ini kalau saya sebut tabung ya, tabung penyimpanan setrumnya ya di sini. Nah, nanti kita cek dulu pakai power supply ya. Kita cek, ini kita lepas dulu, isolasi anti panasnya. Cuman kebanyakan memang pasti fuse-nya yang rusak. Nah, bukan di HP Redmi aja ya, banyak teman-teman, ada di Samsung, ada di Vivo, ada di Realme, ada di Oppo juga banyak ya. Nah, ini fuse-nya, fuse baterainya teman-teman bisa lihat ya. Nah, jelas ya. Nah, ini dia fuse-nya. Nah, ini yang bermasalah ya. Kalau yang udah datang ke sini itu kebanyakan ini ya. Kalau ini udah diperbaiki masih saja seperti itu, nah kemungkinan besar bisa dari konektor ini teman-teman ya. Ini kalau nggak plusnya minnya ada yang putus. Nah, kalau misalkan ini ya yang nggak bermasalah, berarti tabungnya yang bermasalah. Kenapa yang bermasalah tabungnya? Si tabung baterai ini nggak bisa menyimpan daya lagi ya, jadi mati ya, nggak mengisi ya, mati. Banyak ya baterai seperti itu ya. Kalau baterai yang ori itu banyak seperti itu, masih bagus, nggak kembung, tapi bisa rusak, bisa mati. Nah, karena penyimpanannya nggak bisa lagi masuk sini ya. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya pakai power supply baterai ini. Kita coba dulu, kita pastikan dulu ya baterainya ya, baterainya masih layak pakai atau enggak. Kalau memang layak pakai, kita perbaiki. Maksudnya disebut kelayakan baterainya itu tabungnya ini loh teman-teman, tabungnya ini masih bisa menyimpan arus daya baterai enggak ya, arus daya strom ya kalau di cas ya. Sekarang ini jarumnya udah saya naikin ya, kita lihat, kita cek plusnya mana ya. Kalau biasanya nih Redmi sebelah sini ya, atau nah, ini nah, ya ini seperti ini ya, ini udah tetap di sini ya. Nah, sekarang kita naikin teman-teman jarum voltnya ya, kita naikin. Nah, lihat jarum ampere ini ya. Kita naikin terus ke 0,4 ya, tengah-tengah. Nah, oke. Kalau jarum ampere ini turun ya, berapa detik itu, kita tunggu berapa detik atau berapa menit, berarti tabung baterai ini ya rusak, nggak bisa mengisi daya lagi, nggak bisa nampung daya baterai lagi. Nah, kalau masih tetap di 0,4, artinya baterai ini masih bagus teman-teman ya, masih bisa diperbaiki. Artinya fuse-nya yang rusak teman-teman ya. Sekarang ini udah jelas ya, baterai ini masih aman ya, masih layak pakai ya, karena dia jarum ampere ini nggak turun ya. Biasanya kalau baterai yang sudah mati ini dia turun gitu. Jadi nggak mau ngisi lagi. Nah, sekarang udah benar-benar baterainya tuh udah
masih layak pakai. Kita coba sekarang, kita perbaikin langsung teman-teman ya. Nah, ini kita lepas. Nah, sekarang kita langsung ambil ke titik poinnya. Nah, ini namanya fuse-nya teman-teman. Nah, ini kebanyakan semua handphone ya pasti ada ininya ya teman-teman, tapi berbeda ya, berbeda posisi ya. Kadang ada di sini ya, kadang ada di sini, kadang ada di sini, berbeda-beda. Pokoknya seperti ini ya, contoh ya. Jadi teman-teman, jadi setiap handphone berbeda merek, pasti posisi fuse ini berbeda-beda ya tempatnya ya. Ada di tengah, ada di pinggir, ada di pinggir. Nah, sekarang kita jumper ya. Nah, kalau ngejumper ini teman-teman, bisa fuse ini tetap di sini ya, yang aslinya biarkan saja di sini, atau bisa diganti dengan kanibalan yang lain ya. Bisa diganti, bisa jumper saja ya. Terus kalau misalkan dilepas, dibuang aja gimana? Bisa, masih tetap bisa hidup handphone ini, tapi tetap di jumper ya, pakai benang jumper. Tapi dampaknya nanti berapa hari kemudian, nanti ada peringatan pengisian daya terlalu rendah atau baterai bermasalah. Nanti dampaknya baterai ini nggak bisa dipakai lagi teman-teman, kalau fuse baterainya ini dilepas ya, nggak dipasang ya. Jadi intinya biarkan saja di sini. Kita coba sekarang, kita jumper ya, biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya pakai peluk cair ya. Ini gampang banget nempel ya, nanti enak gitu maksudnya. Nah, ini kita kasih dulu. Nah, ini kita pakai benang jumper ya, benang jumper. Ini murah, ini 2.500, pakai berbulan-bulan, tahun-tahun bisa ya, tergantung pemakaian juga sih. Nah, ini timahnya. Sekarang kita jumper dulu. Bismillah. Kita lihat ya. Kelihatan ya, sorry ya, harusnya dari atas kumpul ya, soldernya panas ya. Ini nggak nempel, masalahnya kalau solder kepanasan nggak nempel ya. Nah teman-teman, soldernya kepanasan jadi nggak nempel. Kita lihat, oke ya, lumayan. Nah, sekarang kita ke baterainya. Baterai ini kita kasih tenor lagi ya, kita kasih timah lagi ya, biar gampang nempel lagi itu benang jumpernya. Kita tambahin timah biar mudah nempel. Ya. Nah, sekarang kita kasih benang jumper. Nah, terus dampaknya apa bang kalau udah di jumper seperti ini? Kalau dampak nggak ada teman-teman ya, sama aja ya, sama aja. Ini ibarat katanya sikringnya putus teman-teman ya, sikringnya putus, jadi arus baterainya itu nggak lancar ya. Sama seperti listrik ya, yang meteran zaman dulu itu masih banyak ya yang pakai meteran ya, itu ada sikringnya, dalam sikring itu ada kabelnya, pasti putus. Kalau putus, listriknya pun nggak nyala. Nah, untuk dampaknya seperti ini itu nggak ada teman-teman, malah seperti biasanya ya, awet lagi, bisa dipakai lagi. Nah, untuk kekuatannya itu nggak bisa diukur dengan waktu ya, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa lama ya. Karena sampai saat ini setelah saya jumper seperti ini, nggak ada yang namanya kembali lagi ya, nggak ada yang komplain atau balik lagi ya. Ini udah selesai jumper ya, teman-teman bisa lihat ya, ini udah saya jumper. Nah, ini kabel jumpernya ada di tengah ya, ini jadi kita jumper ya. Nah, ini nggak ada. Nah, sekarang kita coba ya, kita rapin dulu ya. Nah, ya kan, jadi rapi lagi ya. Nah, sekarang kita pasang. Nah, untuk masang ini jangan baterai dulu teman-teman ya, jangan baterai dulu ya, baterai dipasang baru LCD. Kebanyakan nanti malah dia konslet ya, malah konslet, bisa-bisa lampu LCD-nya mati, IC lampunya bisa mati ya. Jadi kita pasang fleksibel LCD dulu, baru fleksibel baterai. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita hidupin teman-teman ya, kita hidupin. Kalau emang dia nggak mau hidup, dipancing dulu dengan charger ya, karena tadi kan kita baru kita konsletin ya. Nah, sekarang kita hidupin, kita coba ya mau hidup nggak. Belum ya, belum ada getar. Nah, ini hidup, kita coba, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lihat sampai menu, mau nggak dia hidup. Nah, mau ya teman-teman ya, mau hidup dia ya. Nah, tandanya kerusakannya ada di fuse baterainya. Jadi baterainya ini bisa dipakai lagi untuk berbulan-bulan ya, bahkan ya nggak tahu nanti sampai berapa lama platnya. Tapi intinya nggak ada dampak teman-teman ya, nggak ada dampak atau efek sampingnya nggak ada. Nah ya seperti ini ya. Nah
Terus kalau dicas gimana ya? Kalau dicas seperti biasa, normal, nggak ada kendala ya. Nah, oh belum saya colokin ya. Karena apa? Colokannya gantian. Nah, gantian. Nah, ini saya colokin. Nah, nggak masalah ya, ini bisa dicas ya. Nah, nggak masalah. Coba kita kunci. Ya, kita cabut. Oke teman-teman. Nah, normal ya teman-teman ya. Cabut lagi. Jadi kerusakannya intinya ada di baterai ya. Untuk Redmi, Realme, Oppo, Samsung, kalau kendalanya seperti ini teman-teman langsung jumper aja. Dan baterainya ini masih awet banget ya dibandingkan dengan baterai yang baru ya. Dan kira cukup sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah, kurang jelas, mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.